Alkitab setahun hari ke-234, 22 Agustus dari Mazmur 102. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian, hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tangisan, oleh karena marahmu dan gerammu. Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 300 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.
karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga mengapakah kami tiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Dua Tawarik 16 hingga 18. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Ion dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya dan kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut pecampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat.
karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Netanael, dan Mika, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaya, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepala Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang, dan di samping dia Amasya bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benyamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana. Katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan segera." Sementara raja Israel dan Yosafat raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Zedekiah bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menandu Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Jika semua nabi itu bernubuat demikian," katanya, "majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?"
Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab Raja Israel untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekiah bin Kenaanah. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon penguasa kota dan kepada Yoas anak raja, dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Amin.